Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang masih kalau ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, materi kita kali ini yaitu kita akan membahas lebih jauh tentang program pengolah kata yaitu Microsoft Word. Nah, di buku itu ada tercantum di halaman 18. Nah, kali ini materinya yaitu mulai dari membuka Microsoft Word, terus tampilan-tampilan tab dan grup di Microsoft Word, sama cara menyimpan. Nah, oke, langsung saja. Nah, di buku di halaman 18 dan 19, di situ dituliskan ada 3 cara untuk membuka program Microsoft Word. Nah, silakan kalian baca, nah, dan kalian perhatikan. Nah, tapi saran saya untuk cara yang aman, cara yang lebih cepat itu ada di cara 2, yaitu yang tinggal klik 2 kali pada ikon Microsoft Word di desktop atau di layar awal. Nah, ini ikonnya saya tunjukkan menggunakan pointer. Nah, kalau untuk cara yang pertama itu kalian tinggal klik dulu pada start menu nih. Nah, dicari di sini. Nah, kalau yang menggunakan Office, maksudnya menggunakan Windows 2000, bukan 2010, maka caranya akan berbeda nanti tampilannya. Jadi nanti ya agak bingung mungkin kalian yang memiliki Windows selain 2010 seperti yang saya tampilkan ini. Nah, kalau yang di buku itu sama Windows 2010 ya. Nah, jadi kalau di buku ini langsung ada Office-nya, kalau di sini tidak ada, jadi harus mencari dulu di sini di pilihannya ini. Nah, biasanya cari nih Microsoft Office 2000, yang ini Microsoft Office. Sama nanti kalau yang 2007 kalau nggak salah ya. Nah, itu maksudnya Windows 7 kalau nggak salah. Nah, yang masih sering dipakai itu di start, nanti dicari di sebelah sini nanti juga ada ya. Maaf nggak bisa mencontohkan adanya yang ini, jadi diperhatikan aja. Nah, oke, cari Microsoft Office ini, kemudian diklik, cari ini Microsoft Word. Nah, ini cari Word 2013 atau yang tersedia di komputer kalian. Nah, untuk cara yang ketiga, nah itu di halaman 19 itu tidak pakai tombol start, tapi langsung mengetik di sini di kotak search ini. Nah, jadi ini tinggal diketik Word. Nah, ini akan muncul misalkan W. Nah, ini akan muncul huruf W. Nah, ini muncul Word di atas, paling atas sendiri ini. Nah, ini tinggal diklik nanti ya. Oke, kita coba langsung aja. Nah, oke, untuk 2013, nah biasanya kalau muncul ini kotak dialog activation ini kita close saja. Nah, kalau biasanya 2013 itu muncul ini dulu, layar awalnya seperti ini. Nah, kita pilih blank dokumen. Nah, kalau sudah pilih blank dokumen, maka kita sudah masuk ke lembar kerjanya, lembar kerja Microsoft Word. Nah, lanjut kita akan belajar mengenai tab pada Microsoft Word. Nah, tab yang biasanya digunakan, yang umum digunakan itu ada ini, ada mulai dari tab home, kemudian tab insert, sama tab back layout. Nah, sama seperti buku ya, di halaman 20 sampai halaman 22, maaf. Nah, kalau tab home ini ada beberapa grup. Nah, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 grup. Nah, mulai clipboard, font, paragraph, styles, editing. Nah, untuk kegunaan grup ini yang ada di tab home itu bisa dibaca di halaman 20 sampai 21. Di situ ada kegunaannya. Misalkan clipboard itu untuk mengcopy dan menyalin tulisan itu sama. Jadi gunanya untuk copy paste misalnya. Nah, kalau
font ini jelas jenis huruf, ukuran huruf, dan tampilan hurufnya. Kalau paragraf nanti bentuk dari susunan paragrafnya seperti apa dan lain sebagainya, itu di buku sudah ada. Nah, untuk tab insert juga gitu, ada ini group page, group tables, group illustration, ada tambahan ini mungkin berbeda dengan yang ada di buku ya, yang saya tampilkan. Kalau di buku itu langsung group links, ini ada group links, terus header and footer, teks sama simbol. Di sini ketambahan komen sama ini apps sama media. Kalau di buku itu ada yang add-ins sama media juga ada, komen juga ada, jadi sama. Nah, tapi untuk kegunaannya yang di buku cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 yang dituliskan di buku, kecuali yang ini apps, media, sama komen. Yang ada fungsinya ada page, tables, illustration, links, header and footer, teks, dan simbol. Nah, bisa kalian baca di halaman 21. Nah, selanjutnya yaitu ini tab layout kalau di buku, tapi di sini adalah tampilannya page layout. Nah, di sini ada 3 yang saya tampilkan, yaitu page tube, paragraf, dan karangan. Di buku kayaknya juga 3 sama ya, jadi kegunaannya juga sama 3. Nah, itu tadi tab dan grup yang ada di masing-masing tab ya, bisa kalian catat. Kalau enggak, cukup kalian baca di halaman 20 sampai 22. Nah, lanjut ke halaman 22. Nah, di situ di paragraf atas itu ada sebuah apa ini namanya ya? Ada sebuah cara, yaitu bila kalian ingin mengetikkan huruf kapital di awal kata. Nah, misalkan kalian pengen menulis tanggal, misalkan menulis nama, kan biasanya misalkan nama itu diawali dengan huruf kapital. Nah, itu caranya kalian tekan tombol shift, kemudian kalian shift ditahan, kemudian tekan huruf yang ingin kalian tulis. Misalkan di situ contohnya Kirana, maka kita tekan K. Nah, ini jadi huruf kapital. Kalau sudah, maka shiftnya dilepas, jadi nggak perlu pakai caps lock. Caps lock nanti cuma ngetik satu aja, nggak perlu dipakai caps lock. Kalau ngetiknya banyak panjang, pakai caps lock. Nah, kalau cukup satu huruf ya pakai shift saja di Rana. Tapi kalau misalkan masih awal, itu biasanya kalian ngetik seperti ini, kalian spasi, maka hurufnya menjadi kapital di awal otomatis. Tapi kalau kalian ingin mengetiknya di tengah, misalkan Kirana lahir di Jember. Nah, Jember kan penulisan yang benar. Kalau untuk kota itu kan harus huruf awal di kata itu kan harus kapital, maka ini harus, nah kita gunakan tekan shift, tahan, kemudian tekan J. Nah, kemudian menjadi hurufnya menjadi besar, huruf J nya. Nah, itu ada tips ya. Nah, untuk membuat huruf kapital di awal kata. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menyimpan dokumen atau menyimpan file. Kalian pastinya sudah familiar, kayaknya di bab 1 juga ada menyimpannya. Di bab 1 itu disebutkan nama ikonnya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu di halaman 23 sampai halaman 26. Nah, oke, kita bahas satu persatu, saya tunjukkan satu persatu. Oke, cara yang di halaman 23 yaitu kita klik file, kita klik tab file. Nah, ini tab file, kita klik kiri. Nah,
kita bisa pilih save atau save as untuk menyimpan pertama kali. Tapi kalau kalian sudah pernah menyimpan dan ini sudah ganti, misalkan title barnya ini ganti nama dengan dokumen yang kalian simpan, untuk menyimpannya cukup tekan save atau pakai tombol kombinasi CTRL plus S. Nah, kalau untuk pertama kali boleh boleh save as. Nanti kalau di buku itu ditunjukkan dengan save as. Nah, kalau sudah klik save as, nah kita klik browse ini. Nah, klik browse ini untuk mencari tata letak atau tempat untuk menyimpan file dokumenmu. Nah, ini diklik. Nah, kan muncul kotak dialog save as. Sama ya dengan yang di poin B. Nah, kalau di sini kita bisa, waalaikumsalam. Nah, kita bisa lihat ini kotak dialognya. Kalian bisa pilih mau menyimpannya di folder apa. Nah, maaf itu tadi ada gangguan dari Ustadz Edi Nurkolis. Kita pilih misalkan ini, kita letakkan di dokumen. Nah, kalau sudah klik misalkan dokumen atau tempat penyimpanannya, folder penyimpanannya, nah baru kita boleh mengganti file name-nya ini. Nah, ini boleh diganti file name, terserah kalian ingin menyimpannya dengan nama apa. Itu terserah kalian, sesuai kebutuhan saja. Misalkan ya kalau kalian mengetik surat penting ya ketik judul suratnya. Kalau misalkan kalian mengetik tugas ya ditulis tugas apa dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau save as type ini atau tipenya ini banyak pilihannya mulai ini. Nah, tapi biasanya ya otomatis kita pakai Word dokumen saja. Kalau sudah milih tempat nyimpannya, ngetik namanya, baru kita tekan save. Kalau enggak gitu ya ditekan enter. Nah, sama tekan save, tekan enter, baru nanti menyimpan. Kalau nanti tidak ditekan save, enggak diklik save atau tekan enter, maka belum menyimpan ini. Ini mah di sini belum menyimpan. Kalian belum tekan save, kalian tekan cancel atau klik ini plus ini, kotak dialognya ditutup, maka tidak akan menyimpan. Nah, ini tidak akan menyimpan kan, title barnya tidak akan berganti nama. Nah, itu tadi cara menyimpan yang pertama. Untuk cara menyimpan yang kedua itu sama. Oh maaf, tadi di cara menyimpannya di halaman 23 itu dijelaskan. Kalau di halaman 25 ini dijelaskan beberapa caranya. Cara satu sama dengan di halaman 23. Cuma bedanya, cara satunya ini di halaman 25 kalau sudah memiliki nama ya. Kalau belum memiliki nama, caranya tadi file save atau save as. Kemudian pilih browse, kemudian pilih tempat penyimpanan, kemudian maksudnya ketik nama filenya, kemudian klik save atau tekan enter di keyboard. Nah, ada juga cara menyimpan yang kedua, ini belum memiliki nama ya cara menyimpannya. Nah, ini tinggal kalian ini cari di atas ini pojok kiri atas atau di namanya ini quick access toolbar kalau nggak salah. Nah, ini di atas ini. Nah, quick access toolbar ini cari ikon save, kalau ada cari ikon save. Nah, misalkan ini. Nah, ini tinggal klik sama lanjut langsung ke browse dan seterusnya seperti yang langkah pertama tadi. Nah, untuk langkah yang ketiga itu caranya CTRL tambah huruf S. Nah, langsung ke kotak ini, maka langsung kita pilih browse dan seterusnya seperti yang awal-awal tadi. Nah, lanjut untuk kita mau menyimpan kalau sudah memiliki nama misalkan. Nah, di buku itu di halaman 25 dituliskan misalkan filenya adalah latihan komputer. Nah, itu sudah diberi nama latihan komputer. Nah, untuk menyimpannya tinggal ya file save, udah gitu saja. Kemudian bisa juga ini langsung diklik ini
save ini bisa juga langsung seperti di cara kedua, yaitu CTRL plus huruf S. Nah, itu tadi untuk menyimpan kalau filenya sudah diberi nama atau kita sudah membukanya. Nah, caranya ada 3. Nah, itu tadi. Bisa juga nih yang terakhir, tapi ini tidak disarankan, yaitu caranya seperti ini saya tunjukkan. Nah, kita klik close. Nah, di sini ada pilihan save, don't save, sama cancel. Nah, kalau pengen menyimpan bisa kita pilih save. Nah, maka kembali ke ini langsung ke kotak dialog save as. Nah, untuk menyimpannya. Nah, oke, karena tidak perlu saya simpan, pilih don't save saja biar kembali ke layar awal. Nah, itu tadi materi kita tentang Microsoft Word, yaitu ada 3 cara membuka Microsoft Word, yaitu tentang tab dan grup di Microsoft Word, sama cara menyimpannya. Nah, agar lebih mudah dibuat belajar, kalian bisa menuliskan, misalkan cara menyimpannya dituliskan di buku tulis TIK biar tidak lupa. Nah, itu tadi ya materinya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.